Shalom jemaat, hari ini tanpa terasa kita sudah memasuki Prapaskah yang kelima, di mana pagi ini kita akan menyalakan 5 lilin. Jemaat yang terkasih, pada Prapaskah kelima ini saya akan membacakan satu bagian firman Allah dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita sungguh-sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kristus datang ke dalam dunia untuk menderita, supaya kita tidak mendapat hukuman. Oleh karena itu, biarlah kita sungguh-sungguh dapat hidup terang untuk kebesaran nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat ibadah Prapaskah yang kelima ini. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hanya oleh karena anugerah Allah kita ada sampai hari ini. Oleh karena bilur-bilurnya kita dapat menjalin relasi dengan Allah melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Mari pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mengambil waktu teduh, mempersiapkan hati dan diri kita untuk beribadah. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Roma 16 ayat yang ke-27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan bagi Dia.
Mari kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah rela mati bagi setiap kami, rela berkorban untuk setiap kami. Kematian dan pengorbanan-Mu adalah satu-satunya yang bisa membawa keselamatan bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama hidup kami masih melakukan dosa, kami masih melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Beri kami hati yang mau terus untuk belajar menyenangkan-Mu melalui kehidupan kami, yang mau selalu melekat pada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kami. Biarlah kehidupan kami bisa menjadi persembahan yang indah dan berkenan bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang melayakkan setiap kami, sehingga kami bisa masuk ke hadirat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dengan sungguh dan percaya pengampunan dalam nama Yesus, dengarkanlah berita anugerah seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah diampuni, mari kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama sebanyak 2 kali. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Setiap penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus bukanlah suatu bentuk kekalahan, melainkan bentuk kekuatan yang sungguh ajaib dari Tuhan kita. Keajaiban yang bisa mengubah pengorbanan tersebut, penderitaan tersebut, menjadi kemenangan yang mutlak bagi kita hari ini. Bersama-sama dengan penuh sukacita, kita putihkan betapa ajaibnya Tuhan dalam hidup kita. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segala jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku.
Jemaat, mari pada saat ini kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang bertema datang untuk menderita. Setiap penderitaan yang Tuhan Yesus alami adalah bukti kasih-Nya yang begitu dalam bagi setiap kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang indah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kita pujikan baitnya yang kedua. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang indah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kepada hambanya dipersilakan untuk menyampaikan firman. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini juga Tuhan berikan kita kesempatan untuk beribadah. Mari kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami datang di hadapan Engkau. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan kembali. Tuhan tolong hamba-Mu yang terbatas, inilah setiap diri kami mau menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya beberapa waktu yang lalu menonton sebuah video klip yang berjudul Watch the Lamb. Watch the Lamb itu dalam bahasa Inggris artinya
Bisa dua. Yang pertama, jagalah domba itu. Atau yang kedua, perhatikanlah, lihatlah domba itu. Jadi video klip ini menceritakan waktu sudah menjelang Paskah. Jadi orang-orang dari seluruh penjuru dunia siap-siap datang pergi ke Yerusalem membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Adalah seorang bapak beserta dengan 2 orang anaknya juga siap-siap melakukan perjalanan dari rumah mereka menuju Yerusalem. Di dalam perjalanan bapak ini menceritakan mungkin seputar tentang Paskah dan bagaimana tentang Tuhan yang mereka percayai itu, sambil kedua anak mendengarkan dengan seksama dengan membawa seekor domba yang sudah mereka persiapkan. Nah, perjalanan yang cukup panjang ini sudah mereka lewati, akhirnya sudah dekat ke Yerusalem, sudah masuk. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Yerusalem hari itu terlihat sangat ramai dan terdengar suara orang berteriak-teriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Wah, bapak ini merasa heran, apa yang terjadi? Siapa yang hendak mereka salibkan? Di antara kerumunan orang itu, dia berusaha melihat, dia berusaha mencari tahu. Wah, ternyata ini orang yang akan dihukum disalib. Tetapi dia tiba-tiba terkaget, Bapak Ibu Saudara. Tentara Roma itu melihat dia dan berkata, "Kamu, pikul salibnya." Dia yang baru saja keluar dari luar kota tentu sangat bingung dengan apa yang terjadi. Ya tentu dia menolak. Tetapi tentara Roma itu datang mendekat membawa pedangnya dan dia tahu sudah tidak ada alasan untuk menolak. Akhirnya dia berpesan kepada kedua orang anaknya, "Nak, Bapak akan pergi sebentar, so you watch the lamb." Jadi kamu jaga domba ini baik-baik ya, domba yang mau kita persembahkan kepada Tuhan itu. Singkat cerita, dia menolong orang yang hendak disalib itu memikul salibnya. Dia lihat orang ini sudah bersimbah darah, sudah dicambuk mungkin ya. Siapakah orang ini sampai dia harus menerima penghukuman yang begitu kejam? Perjalanan pun dia lakukan. Dia menolong orang ini untuk membawa salibnya sampai ke tempat tujuan mereka, yaitu di Golgota. Di Golgota, bapak ini melihat segala sesuatu yang terjadi. Dia melihat ketika orang itu dipaku, dia melihat orang itu digantung di atas kayu salib dan dia tahu ternyata bahwa orang ini adalah Yesus. Hatinya yang menyaksikan itu begitu terenyuh, Bapak Ibu Saudara. Di dalam menyaksikan itu, kedua putranya datang. Dengan wajah yang sangat sedih, anaknya yang pertama berkata, "Ayah, tolong ampuni kami, tolong ampuni kami. Domba kita hilang entah kemana, maafkan kami, tidak bisa menjaganya dengan baik." Kemudian ayahnya ini berkata, "Tidak apa-apa anakku, lihat, watch the lamb." Lihatlah domba itu, anak domba Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, siapakah bapak dan siapakah 2 orang anak itu? Dia adalah Simon dari Kirene. Saya yakin dan percaya sebagian dari besar kita tahu siapa itu Simon Kirene yang menolong Tuhan Yesus memikul salibnya menuju Golgota. Dengan kedua anaknya yang bernama Alexander dan Rufus. Mereka menyaksikan apa yang terjadi pada hari itu. Ternyata apa yang mereka saksikan itu sudah dinubuatkan oleh seorang nabi yang tertulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 7. Mari kita membaca Yesaya 53 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Ayat 1. "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, teks ini berbicara tentang Mesias yang akan dijanjikan bagi orang Israel, bagi orang Yahudi. Sehingga pengharapan tentang Mesias ini sangat penting bagi mereka. Sehingga mereka punya gambaran yang umum, gambaran yang dominan tentang Mesias yang akan menyelamatkan mereka itu. Mereka menggambarkan Mesias itu sebagai utusan Allah yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Yang akan membebaskan mereka dari pembuangan yang mereka alami selama ini. Mesias yang mereka bayangkan adalah tentu Mesias yang gagah berani, yang bisa menyelamatkan mereka dari penjajahan dan membawa mereka menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi ayat yang barusan kita baca, teks yang kita baca ini memberikan kita sisi yang lain dari Mesias itu, gambaran yang lain dari Mesias yang mereka nantikan pada waktu itu. Gambaran yang diberikan oleh Yesaya sangat keras, sangat belak-belakan, tanpa kompromi dan sangat tegas menggambarkan apa yang akan dialami oleh Sang Mesias. Nah, akhirnya mereka nantikan selama bertahun-tahun kedatangan Mesias itu. Mesias itu datang juga. Seharusnya bagaimana reaksi orang yang menantikan, yang dinantikan itu sudah datang? Senang dan bahagia, bukan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan sanjungan dan pujian yang Yesus terima sebagai Mesias, melainkan 2P. Apa 2P itu? P yang pertama, penolakan. Bapak Ibu Saudara, Nabi Yesaya telah menyampaikan nubuatannya bagi umatnya. Yang kita baca pada hari ini juga disampaikan untuk kita. Ayat 1 sampai 3 yang tadi kita baca. Kesimpulan dari ayat 1 sampai ayat 3 ini hanya satu kata, yaitu penolakan. Yesaya memberikan gambaran bahwa satu hari nanti Mesias itu memang akan datang. Tetapi Mesias yang akan datang itu juga akan ditolak oleh umatnya sendiri. Dia tertolak dari bangsa yang akan dia selamatkan. Mulai dari dia pelayanan sampai dia mati di atas kayu salib. Penolakan bagaimana yang Yesus alami Bapak Ibu Saudara? Lukas 4 ayat 29 memberikan gambaran bagi kita. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca barusan itu adalah latar belakang. Seperti biasa waktu hari Sabat orang-orang datang beribadah di rumah ibadah. Yesus pun datang pada hari itu. Seperti biasa juga ketika beribadah mereka akan membacakan satu nas firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus yang membacakan bagi mereka. Dan Yesus juga menerangkan artinya bagi mereka. Tetapi setelah mendengarkan arti itu mereka menjadi marah. Saking marahnya mereka menyeret Yesus keluar dan hampir melemparkan Yesus dari tebing itu. Bayangkan ya, mereka menolak Yesus sedemikian rupa. Demikian pula dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mencari sejuta cara untuk membunuh dan melenyapkan Tuhan Yesus. Setiap kali ada kesempatan mereka tidak mau sia-siakan. Mereka selalu cari cara. Ironis sekali ya. Padahal ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi itu, mereka yang belajar tentang Taurat. Mereka belajar, mereka menantikan Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi justru mereka yang seakan-akan buta melihat Mesias yang sudah hadir di depan mata mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Nah, ini terjadi tidak semata-mata karena Yesus itu adalah Mesias. Karena mereka, yang dari tadi saya sampaikan, Mesias yang ada di gambaran mereka itu hanya Mesias yang kuat, hanya Mesias yang membawa pembebasan fisik bagi
mereka. Mereka tidak mau melihat sisi lain dari Mesias itu. Karena Mesias yang datang di hadapan mereka saat ini, Yesus, itu tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Gak sesuai sama ekspektasi mereka. Mereka menantikan Mesias yang hanya utusan Allah. Mereka hanya menantikan utusan Allah yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Jadi apa yang membuat mereka menjadi gusar dan menolak Yesus secara terang-terangan? Ada dua alasan Bapak Ibu Saudara. Alasan yang pertama, karena Yesus adalah Allah. Secara eksplisit, secara implisit juga, Yesus tuh menyatakan bahwa dia adalah Allah, anak Allah. Ini yang tidak bisa mereka terima. Lukas 5 ayat 20-21 berbunyi demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Bapak Ibu Saudara, bagi orang Farisi, hanya satu pribadi yang boleh mengampuni dosa, yaitu Allah. Dan bagi mereka, Allah itu hanya satu pribadi, yaitu Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah Ishak. Tapi ingatkah kita, Mesias seperti apa yang mereka harapkan? Yaitu utusan Allah, bukan Allah sendiri. Sehingga ketika Yesus mengampuni dosa orang, mereka berkata, wah, dia menghujat Allah. Dia menyamakan dirinya seperti dengan Allah. Bagi Yesus, hal itu tidak apa-apa karena memang Yesus adalah Allah. Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi menginginkan utusan, menginginkan wakil. Padahal Allah melakukan lebih, memberikan lebih daripada wakil dan utusan. Melainkan Allah itu sendiri datang melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena Yesus tidak membebaskan mereka dari penjajahan pemerintahan. Ketika mereka menerima janji akan datangnya Mesias, mereka ada di dalam pembuangan Bapak Ibu. Mereka sedang dijajah habis-habisan. Tentu ketika mereka dikasih janji, nanti ada Mesias yang akan menyelamatkan kalian. Yang ada di asumsi mereka pasti langsung, wah, pasti Mesias itu yang akan membebaskan kami dari penjajahan yang begitu menyeramkan ini. Jadi Mesias itulah yang mereka nantikan, yang akan membawa mereka kepada kemerdekaan. Pada saat itu Romawi sedang menjajah mereka. Tapi kalau kita baca di dalam Matius 22 ayat 15-22, itu tentang membayar pajak kepada kaisar. Perikop ini menceritakan kalau orang Farisi ini mau menjebak Yesus lagi ya, mereka tanya, Yesus, menurutmu bagaimana? Kami harus membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Membayar pajak ini satu hal yang penting bagi orang Yahudi pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka sedang dijajah, mereka harus membayar pajak, itu yang pertama. Sedangkan warga aslinya tidak usah membayar. Alasan yang kedua, pajak yang mereka harus bayar itu jauh lebih besar daripada apa yang seharusnya. Karena dikorupsi sama pejabat-pejabat. Yang ketiga, bukan hanya lebih memberikan pajak terus memberikan lebih besar, kemudian mereka kadang-kadang ditagih dengan sangat kejam. Sehingga mereka merasa tidak adil dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi mereka tanya kepada Yesus, karena Mesias yang akan datang itu akan membebaskan mereka dari segala kesulitan ini. Mereka yakin itu. Tapi apa jawabannya Yesus? Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Orang Farisi ini Bapak Ibu awalnya semangat ya pengen jatuhin Yesus. Setelah mendengar jawaban mereka terdiam dan tercengang. Tetapi setelah kejadian itu membuat mereka semakin yakin bahwa mereka harus menjerat Yesus semakin dapat lagi untuk dilenyapkan, untuk dibunuh. Mereka menolak Yesus sedemikian rupa.
Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, memandang Yesus itu hanya, memandang Mesias yang mereka nantikan itu hanya untuk membebaskan mereka secara politik, penjajahan dari pemerintahan. Oleh sebab itu mereka pikir tidak perlu Allah sendiri sampai perlu turun ke dalam dunia, enggak perlu, cukup kasih utusan aja pasti sudah bisa membebaskan kami kok. Padahal Bapak Ibu, penjajahan, pembuangan yang mereka alami itu hanya masalah yang ada di permukaan. Ada masalah yang lebih serius di balik pembuangan yang mereka alami. Akar dari segala permasalahan itu adalah dosa. Karena dosa dan pelanggaran mereka terhadap Tuhan, mereka dibuang kepada Tuhan. Oleh karena dosa, mereka dihukum oleh Allah. Mereka hanya membutuhkan pertolongan yang ada di kepala mereka itu hanya untuk menyelesaikan masalah yang ada di permukaan. Sedangkan Allah datang untuk membereskan masalah sampai kepada akarnya, yaitu dosa. Itulah alasannya juga kenapa harus Allah sendiri yang datang. Itulah alasannya juga kenapa bukan hanya masalah pemerintah dan penjajahan yang dibereskan, tetapi dosa. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengalami penolakan. Bahkan dari sejak lahir sampai dia mati di atas kayu salib. Kelahirannya itu dirasa mengancam banyak orang sehingga dia ditolak. Bahkan orang-orang yang menantikan Mesias justru juga menolak dia yang paling keras. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan Mesias Yesus ini seperti Mesias yang mereka harapkan. Hari ini di masa-masa Prapaskah kita diingatkan kembali Bapak Ibu akan sisi Mesias yang lain. Sisi Mesias yang mau berkorban ditolak. Walaupun dia datang untuk menyelesaikan masalah yang paling penting bagi kita. Apakah kita juga mau menerima dia? Atau justru kita sama seperti orang-orang Yahudi yang menolak dia? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena Allah yang kita sembah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya yang sangat relevan dengan hari ini. Di masa-masa pandemik tentu semua orang mengalami kesulitan. Mungkin di awal-awal orang berdoa, Tuhan pasti akan bekerja, Tuhan pasti akan menyelesaikan masa pandemi ini. Tetapi sudah setahun berlalu tampaknya sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa. Benar nggak sih Tuhan yang saya sembah ini Tuhan yang berkuasa? Benar nggak sih Tuhan yang saya sembah ini bisa melakukan segala sesuatu? Kita mulai menolak Tuhan secara perlahan. Contoh lainnya lagi, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami sakit. Kita berdoa bertahun-tahun kepada Tuhan, bagaimana supaya Tuhan menyembuhkan penyakit saya. Bertahun-tahun, tetapi tampaknya Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak mendengar. Terus kita mulai berkata, masa dia Tuhan yang berkuasa? Secara pelan-pelan kita mulai menolak, karena Tuhan yang kita sembah itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Contoh yang baik Tuhan Yesus berikan bagi kita Bapak Ibu Saudara, ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Sangat berat Yesus harus melewati masa-masa itu, sampai dia berdoa kepada Bapa dan berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kita tentu boleh berdoa, kita tentu boleh berharap, tetapi kita jangan lupa juga untuk tetap taat tunduk kepada kehendak Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, orang-orang Yahudi, ahli Farisi, orang Taurat, yaitu menolak Tuhan Yesus. Mari kita menerima Tuhan kita. Itu yang dialami oleh Yesus, penolakan yang pertama. Yang kedua, apa yang dialami? Penderitaan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau
kita juga baca ayat 6 dan ayat 7, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus Mesias itu mendapatkan penderitaan yang begitu lengkap, ya Bapak Ibu Saudara. Saya yakin banyak di antara kita tahu, pernah mendengar aktor yang namanya Jackie Chan. Nah, Jackie Chan ini seringkali melakukan film-film action tapi yang ada komedinya. Jadi dia berkelahi tapi sambil menimbulkan gerakan-gerakan yang lucu membuat kita tertawa. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasanya orang yang memainkan film action, film aksi ini, kalau adegannya terlalu berbahaya, maka pemeran utama boleh menggunakan yang namanya stuntman. Nah, stuntman ini adalah seorang pekerja profesional yang memang untuk menggantikan pemeran utama, supaya pemeran utama tidak cedera, tetapi syuting bisa berjalan dengan lancar. Nah, Jackie Chan ini termasuk salah satu aktor yang jarang menggunakan stuntman, karena dia kan bisa kungfu, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, aktor menggunakan stuntman itu untuk kepentingannya sendiri. Betul ya? Supaya dia tidak luka, supaya dia tidak cedera. Begitu pula stuntman, dia rela melakukan tugas itu secara profesional karena dia mendapat bayaran. Itu juga untuk kepentingannya sendiri. Nah, kalau saya boleh contohkan, Tuhan Yesus ini menderita sebagai seorang stuntman. Tetapi bukan stuntman biasa, Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal yang membuat Yesus ini menjadi spesial. Yang pertama, Yesus menanggung hal yang tidak seharusnya dia tanggung. Yesus tidak mendapat bayaran, Yesus juga tidak melakukannya untuk kepentingannya sendiri. Nah, kalau stuntman kan walaupun dia terluka, dia mendapat bayaran dan untuk kepentingannya sendiri, tetapi Yesus jauh dibanding itu. Kalau kita lihat ayat 4 dan 5, itu ada dijelaskan kata-kata yang harus kita tanggung itu apa? Penyakit kita, kesengsaraan kita, pemberontakan kita, dan kejahatan kita. Semua hal-hal yang jahat itu saya dan Bapak Ibu Saudara yang lakukan. Dan seharusnya karena kita yang melakukan, kita juga yang harus menanggungnya. Ganjaran dari semua kejahatan yang kita lakukan, Bapak Ibu, adalah kematian yang kekal, hukuman yang kekal. Tetapi hal itu ditimpakan kepada Yesus. Justru Yesus yang menanggung semua hukuman itu. Yesus memikul salib yang seharusnya dipikul oleh saya dan Bapak Ibu Saudara. Yesus menerima paku yang ditancapkan di tangannya, seharusnya yang diterima oleh saya dan Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus ini bukan stuntman biasa? Itu karena hanya Yesus satu-satunya yang dapat melakukannya. Dapat dan mau melakukannya. Nah, kalau kita mau pilih stuntman ya Bapak, pasti kita pilih yang paling jago kan, supaya aktingnya semakin bagus begitu. Tetapi masalahnya untuk urusan hidup kita ini tidak bisa pilih stuntman yang lain. Semua manusia sudah berdosa, gak bisa pilih lagi. Hanya Yesus yang dapat dan hanya Yesus yang mau. Seperti yang dirangkumkan di dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 15 sampai 18. Di situ dijelaskan kepada kita ini manusia berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada stuntman-stuntman lain yang bisa menyelamatkan kita. Lalu siapa yang bisa menyelamatkan kita? Yesus Kristus, jawabannya. Kenapa Yesus Kristus? Alasannya adalah yang pertama, Yesus adalah manusia sejati. Karena yang melakukan dosa ini adalah saya dan Bapak Ibu Saudara, manusia, maka yang harus menanggung kesalahan dan dosa itu juga adalah manusia. Tetapi seperti yang tadi saya bilang, semua manusia yang ada di muka bumi ini juga berdosa. Kemudian siapa yang bisa menggantikan kita? Tidak ada. Oleh sebab itu Yesus datang menjadi manusia yang sejati dan benar, tidak berdosa. Selain daripada manusia sejati, Yesus itu juga adalah Allah yang sejati. Karena walaupun Yesus dari surga turun ke dalam dunia, itu tidak membuat kealahannya itu menjadi hilang. Bukan berarti ketika dia menjadi manusia, sifat Allahnya menjadi kurang atau menjadi tidak sempurna. Atau menjadi hilang ketika dia jadi manusia. Justru oleh karena dia adalah Allah, dia adalah manusia yang sejati.
hanya dialah yang dapat menanggung semua kutukan dosa itu. Bapak Ibu Saudara, penderitaan seperti apakah yang Yesus alami? Nah, saya pikir hampir sebagian di antara kita pernah menonton film The Passion of the Christ. Dan jika ada yang belum, saya sangat menganjurkan kita untuk menonton film ini, bukan sebagai satu kewajiban, tetapi referensi atau visual dari apa yang Yesus alami. Tidak sesempurna itu pasti, tetapi setidaknya ada gambaran untuk kita lihat. Mulai dari dia ditangkap dengan paksa, diadili dengan paksa, diludahi, dipukul, dicambuk, dipaku, disalib, digantung sampai dia mati, lengkap di film itu ya. Nah, pada film itu kita akan melihat seorang yang bernama Jim Caviezel. Dia adalah pemeran utama yang memerankan sosok Yesus. Nah, setelah syutingnya selesai, dia dipanggil untuk wawancara atau interview atau memberikan kesaksian. Kemudian dia menceritakan pengalamannya ketika memerankan sosok Yesus di dalam film itu. Pertama itu waktu bagian disesah dan dicambuk. Bapak Ibu Saudara, karena ini buatnya film ya, punggung dari Jim itu dilapisi dengan pelat besi selebar 3 cm. Sedangkan sisi-sisi yang lain itu dilapisi dengan pelat 30 cm. Mereka memanggil orang Roma asli yang akan melakukan tindakan cambuk itu. Tetapi secara tidak sengaja Bapak Ibu, punggung dari Jim ini tersobek oleh salah satu mata besi dari cambuk itu. Sobekannya mungkin sekitar 5 cm lebih begitu ya. Sobekan ini membuat dia berteriak kesakitan. Wah, sutradara bilang aktingmu bagus sekali, bagus sekali. Padahal sobekan itu sungguh-sungguh mengenai punggungnya. Hingga sobek ya. Dia jatuh kesakitan, terbanting ke bawah. Sakit sekali dia bilang. Yesus yang sesungguhnya dicambuk dengan mata besi, mungkin bisa saja sebanyak 39 kali tanpa alat pelindung Bapak Ibu Saudara. Kemudian saat memikul salib, dia sangat kaget ya, si Jim ini pemeran utamanya. Waktu dia testing salib yang akan dia pikul, ternyata sangat besar, sangat kasar, dan sangat amat berat. Seberapa beratkah salib itu? Salib yang sangat berat itu sanggup membuat bahunya itu terlepas dari tempatnya. Seketika itu juga dia berteriak kesakitan. Akhirnya dia bilang kalau saya tidak akan sanggup memikul salib ini. Akhirnya di dalam film yang kita tonton, salib itu dibikin ukurannya lebih kecil dan lebih ringan. Bapak Ibu Saudara, Jim ini seorang yang sehat walafiat ya. Dia memikul salib itu saja sudah sangat amat kesulitan. Apalagi Yesus yang dengan tubuh yang sudah dicambuk luka-luka harus memikul salib yang begitu berat. Pada saat dipaku dan disalib Bapak Ibu Saudara, Jim mengalami sesak nafas yang sangat luar biasa. Dia bilang, orang kalau disalib itu ternyata memang bisa mengalami hipotermia dan juga sesak nafas. Hipotermia ini orang hampir pingsan karena terlalu dingin ya Bapak Ibu. Dan menurut pengakuannya orang disalib memang bisa mati karena sesak nafas itu. Bayangkan Yesus digantung di sana sampai mati Bapak Ibu. Sangat amat menderita. Dan yang paling mengesalkan adalah Yesus mati dengan keadaan sangat menderita itu bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan karena kesalahan, karena dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saat ini ya, di gereja, mungkin di rumah-rumah kita, mungkin ada kalung kita, anting-anting kita, itu modelnya salib. Seharusnya bagi kita salib itu bukan hanya dekorasi gereja, bukan hanya aksesoris fashion, tetapi lebih dari itu. Salib seharusnya mengingatkan kita akan penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Salib itu seharusnya mengingatkan kepada kita penderitaan yang seharusnya saya dan Bapak Ibu Saudara pikul.
Salib itu juga menolong kita untuk melihat, untuk mengingat realita bahwa saat ini kita ada, kita beribadah, itu karena Yesus sudah dahulu menggantikannya bagi kita. Sekarang bagi orang yang sudah digantikan, bagi orang yang sudah diberikan keselamatan karena tidak dihukum, apa seharusnya respon kita? Orang Kristen mula-mula memberikan 2 respon, Bapak Ibu, minimal ya, ada 2 respon yang mereka berikan. Yang pertama, mereka tidak takut lagi akan penderitaan. Contohnya adalah Stefanus yang mati di rajam batu. Para 12 murid Yesus dan juga murid-murid yang lainnya mati menjadi martir. Polikarpus juga mati. Dan banyak orang Kristen lainnya lagi mati karena penderitaan. Mereka nggak takut lagi kepada penderitaan. Mengapa? Karena mereka ingat penderitaan yang dialami oleh Yesus untuk menggantikan kesalahan dan dosa mereka itu jauh lebih besar, jauh lebih berarti daripada apa penderitaan yang mereka saat ini rasakan. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka yakin dan percaya, walaupun saat ini Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik, tetapi Tuhan Yesus hadir bersama dengan mereka ketika mengalami penderitaan itu. Mereka tidak menjalaninya seorang diri, karena Yesus selalu bersama dengan mereka. Mereka sadar ketika memutuskan untuk mengikut Yesus, mereka tidak cari aman, mereka tidak hanya cari kemakmuran, kekayaan. Karena mereka tahu penderitaan itu udah mengintip di mana-mana dan siap untuk menderita. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita cari ketika kita mengikut Yesus? Apa yang kita cari, apa yang kita sadari ketika kita sudah tahu Yesus menggantikan kita di atas kayu salib? Yang kedua, Bapak Ibu, yang pertama mereka sudah tidak takut menderita, yang kedua mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Melalui penderitaan Yesus, orang Kristen mula-mula sadar bahwa hidup mereka itu sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Sehingga mereka yang sadar akan hal ini, mereka hidup sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Mereka dengan setia dan rajin beribadah dengan sungguh-sungguh. Mereka membangun komunitas persekutuan sebagaimana yang Yesus kehendaki. Karena mereka tahu hidup yang sudah lunas dibayar ini bukan untuk mereka sendiri, melainkan hidup bagi Kristus yang sudah menderita bagi mereka, yang sudah menggantikan hidup mereka. Sehingga hari demi hari mereka berusaha untuk hidup serupa dengan Kristus. Bagaimana dengan kita hari ini? Saya dan Bapak Ibu Saudara juga orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang dibayar melalui penolakan Tuhan Yesus, yang dibayar melalui penderitaan Tuhan Yesus. Bagaimana respon hidup kita? Kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau datang untuk menderita. Bukan penderitaan yang sia-sia, bukan penderitaan yang Engkau tanggung karena kesalahan-Mu, melainkan untuk melepaskan kami semua dari dosa, dari hukuman kekal. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampuni kami ketika kami memandang rendah anugerah Tuhan. Ampuni kami ketika kami memandang remeh penderitaan yang sudah Tuhan alami. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk kuat di dalam Tuhan, tidak takut akan penderitaan. Mampukan kami untuk hidup sesuai kehendak Tuhan dan serupa dengan Engkau, bahkan di dalam penderitaan yang Engkau alami. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah hidup kekal yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita semua untuk mengambil sikap berdiri sebagai respon iman kita kepada Tuhan yang sudah datang menderita bagi kita. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pada tanggal 2 April, Jumat Agung, kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus akan kita laksanakan dengan mengikuti ibadah di GKT Nazaret Penghela yang akan disiarkan melalui YouTube pukul 16.30. 4.30 sore ya Bapak Ibu. Jadi diingatkan kembali tanggal 2 April 2021 kita akan memperingati Jumat Agung sekalian melakukan perjamuan kudus. Mengikuti YouTube GKT Nazaret Penghela pukul 16.30. Roti dan anggur perjamuan boleh diambil di gereja mulai dari tanggal 29. Nah, jadi boleh datang untuk ambil. Jika ada Bapak Ibu yang kesulitan, boleh menghubungi gereja. Kita akan cari cara bagaimana supaya bisa ikut perjamuan kudus bersama-sama. Kemudian yang kedua, bidang misi tetap mengajak kita semua untuk mengambil bagian di dalam baksos yang sampai hari ini masih dilaksanakan. Kita akan menggalang dana sampai pada tanggal 2 Mei. Jadi Bapak Ibu boleh menyisihkan sebagian dari berkatnya untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar komplek gereja kita sebagai wujud nyata dari kasih Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kita semua boleh mengambil bagian dan Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari pada saat ini saya mengundang setiap kita untuk memberikan persembahan, dan sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan satu pujian, Hitunglah Berkat-Mu. Bilalah kehidupan bergelombang, bila tawar hati damaimu hilang, berkat-Mu satu persatu hitunglah, lihat betapa Tuhan memberkati. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Apakah hatimu takut dan khawatir? Apakah kau pikul salib yang berat? Hitung berkat-Mu dan ingat janjinya, hilang cemas dan hatimu tenanglah. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Kita pujikan baitnya yang ketiga, bila hadapi pencobaan. Bila hadapi pencobaan datang, jangan takut karena Tuhan telah menang. Ingatlah anugerah Tuhan berlimpah, menghibur, membimbing sampai ke surga. Hitunglah berkat-Mu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Mari pada saat ini saya mengajak setiap kita untuk masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat.
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dan kami masih bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memakai dan menguduskan persembahan setiap kami, sehingga bisa berguna Tuhan untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, pada saat ini kami juga mau bersama-sama berdoa untuk kesatuan hati dari setiap hamba Tuhan maupun majelis dan pengurus di GKT Nazaret Pondok Indah. Tuhan, Kau tolong berikanlah hati yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami tidak memandang manusia, tetapi kami mau bekerja yang terbaik semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mungkin berat, mungkin lelah, tapi kami percaya Tuhan semuanya itu tidak sia-sia Tuhan jika untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga mau bersama-sama berdoa untuk proses vaksinasi COVID-19 yang sedang berlangsung Tuhan di negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang akan memberkati Tuhan setiap prosesnya Tuhan, dalam setiap tangan-tangan yang bekerja Tuhan, biarlah mereka bisa dengan hati yang sungguh-sungguh takut akan Engkau menjalankannya Tuhan. Jangan jadikan ini ajang untuk mereka berbuat jahat Tuhan. Tuhan juga tolong sertai, lindungi kami Tuhan, meskipun saat ini kami tahu juga ada varian baru yang masuk Tuhan dari COVID-19 tersebut ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan rencana-Mu adalah yang paling indah di dalam kehidupan kami, rencana-Mu yang adalah yang paling indah untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya kami akan melihat pemulihan Tuhan, dan Engkau akan bekerja Tuhan di dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang terkasih, Kristus datang untuk menderita. Menderita bagi kita, supaya setiap kita diselamatkan. Karena itu bersyukurlah untuk apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Mari jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Allah. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.